Kami dari Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi integrasi nasional. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Arya Saputra. Perkenalkan nama saya Mesya Putri. Perkenalkan nama saya Herina Nisa. Perkenalkan nama saya Abdi Vanestalia. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi atau integrate yang artinya menggabungkan dan mempersatukan nasional, nation, yang berarti bangsa. Secara politis, integrasi nasional yaitu penyatuan dari berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan suatu wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologis, integrasi nasional secara antropologis yaitu proses penyesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Setelah mengetahui pengertian dari integrasi nasional, ada pun pendapat dari para ahli mengenai integrasi. Yang pertama ada Howard Regins yang mengatakan bahwa integrasi bangsa yaitu penyatuan bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi keseluruhan yang lebih utuh, ataupun memadukan masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Nah, kemudian ada Dr. Nasaruddin Samsudin yang mengatakan bahwa integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Nah, yang terakhir ada J. Sujati Jiwandono yang mengatakan bahwa integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Namun, hak tersebut perlu dibatasi pada suatu jarak tertentu. Karena apabila tidak dibatasi, maka akan membahayakan persatuan nasional. Nah, maka dari itu, kita dapat menyimpulkan bahwa integrasi nasional bangsa Indonesia berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa, menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara adalah sebagai berikut. A. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dengan yang lain. B. Terjadinya kesepakatan konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai dijadikan pedoman. C. Norma dan nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi. Dalam Undang-Undang 1945, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang benar-benar dilakukan dengan baik. Jangan sampai menyalahgunakan hak karena banyak orang berwenang melakukan hal yang dapat merugikan orang lain. Dan orang selalu berusaha menghindar dari kewajiban sebagai warga negara. Di sini saya akan membacakan lanjutan materi tentang contoh-contoh hak dan kewajiban di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, contoh hak di lingkungan keluarga. Contoh hak di lingkungan keluarga, yang pertama mendapatkan kasih sayang dari seluruh anggota keluarga. Yang kedua, menerima nafkah baik dengan bentuk sandang, pangan maupun papan. Yang ketiga, terhindar dari kekerasan rumah tangga. Contoh hak di lingkungan sekolah. Yang pertama, mendapatkan pengajaran yang baik dan beretika. Yang kedua, terhindar dari perilaku yang tidak menyenangkan, contohnya seperti bullying. Yang ketiga, mendapat penghormatan baik sebagai guru maupun murid. Contoh hak di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mendapat kebebasan dalam menentukan kepercayaan dan tata cara beribadah. Yang kedua, mendapatkan haknya dalam menyampaikan pendapat. Yang ketiga, mendapat hak untuk senantiasa dihormati layaknya manusia pada umumnya. Selanjutnya, contoh kewajiban di lingkungan keluarga. Yang pertama, mentaati peraturan yang berlaku di keluarga. Yang kedua, menghormati hak setiap anggota keluarga. Yang ketiga, memuliakan dan menghargai kedua orang tua. Contoh kewajiban di lingkungan sekolah. Yang pertama, mengikuti pembelajaran sesuai dengan etika dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, menghormati setiap komponen sekolah, baik antar sesama murid, penjaga sekolah, penjual kantin, hingga guru. Yang ketiga, menjalankan kewajiban piket maupun mengerjakan tugas sekolah dengan sebaik-baiknya. Sekian dari kami.